Halo semuanya, selamat datang di video saya. Perkenalkan, saya Gede Krisakan Raka dari kelas 12 RPL 2 nomor absen 10. Kali ini saya akan menjelaskan materi pelajaran agama Hindu, yaitu yantra, mantra, dan tantra. Yang pertama adalah pendahuluan. Dalam melaksanakan pemujaan kepada Ida Sang Hyang Widi-Wasa atau Tuhan Yang Maha Esa, umat Hindu memiliki kebebasan untuk mewujudkan rasa bakti sesuai dengan keyakinan dan keikhlasan hati. Bentuk bakti tersebut dapat diekspresikan melalui berbagai acara, antara lain menggunakan mantra, tantra, yantra, yajna, maupun yoga. Secara esensial, mantra, tantra, dan yantra merupakan tiga pendekatan utama yang digunakan umat Hindu untuk memohon, menyalurkan, serta memanfaatkan kekuatan suci Tuhan dalam menjalankan kewajiban hidup di dunia. Ketiganya memiliki peran penting sebagai jalan spiritual selaras dengan ajaran Bhagavad Gita tentang jalan tindakan atau karma marga, jalan pengetahuan atau jana marga, dan jalan pelepasan atau sanyasa marga. Melalui ketiga pendekatan ini, umat Hindu diarahkan untuk tidak hanya menjalankan kewajiban spiritual, tetapi juga menggunakannya secara bijaksana untuk tujuan yang konstruktif demi kesejahteraan sendiri, sesama, dan alam semesta. Pengertian yantra. Yantra berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti alat atau instrumen. Dalam tradisi Hindu, yantra dipahami sebagai diagram geometris suci yang digunakan sebagai sarana konsentrasi, meditasi, serta pemujaan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Setiap bentuk geometris dalam yantra seperti lingkaran, segitiga, persegi, dan bunga teratai memiliki makna simbolis yang merepresentasikan keteraturan kosmik dan energi ilahi. Penggunaan yantra biasanya dipadukan dengan mantra dan tantra sehingga membentuk kesatuan dalam praktik spiritual. Sri Yantra adalah contoh yantra yang paling terkenal, melambangkan keseimbangan dan harmoni antara manusia dan alam semesta. Selain digunakannya dalam meditasi, yantra juga diyakini memiliki fungsi perlindungan serta mampu menjaga keseimbangan energi baik di tempat suci maupun di lingkungan rumah tangga. Pengertian mantra. Mantra berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari kata man atau pikiran dan dra atau alat atau sarana, sehingga dapat dimaknai sebagai sarana pengendali pikiran. Dalam ajaran agama Hindu, mantra adalah susunan kata-kata suci yang diyakini memiliki kekuatan spiritual untuk menghubungkan manusia dengan Tuhan. Setiap bunyi, getaran, dan intonasi dalam mantra bukan hanya sekedar ucapan, tetapi juga energi yang mampu memurnikan pikiran serta membangkitkan kesadaran rohani. Mantra umumnya digunakan dalam berbagai bentuk pujaan, meditasi, maupun upacara keagamaan. Contoh yang paling dikenal adalah Gayatri Mantra yang dianggap sebagai doa universal untuk memperoleh pencerahan. Melalui pengucapan mantra dengan penuh kesungguhan, umat Hindu diarahkan untuk mencapai ketenangan batin, kejernihan pikiran, serta kedekatan dengan Ida Sang Hyang Widi-Wasa atau Tuhan Yang Maha Esa. Pengertian Tantra. Tantra berasal dari kata Sanskerta yang berarti menyusun atau memperluas. Dalam ajaran agama Hindu, Tantra dipahami sebagai jalan spiritual yang menekankan kesatuan manusia dengan kekuatan kosmik, terutama melalui pemujaan terhadap aspek ilahi berupa sakti, yaitu energi atau kekuatan yang menopang alam semesta. Dalam praktiknya, Tantra melibatkan penggunaan mantra, yantra, meditasi, dan ritual tertentu untuk membangkitkan potensi batin serta meningkatkan kesadaran spiritual. Praktik Tantra diyakini mampu membangkitkan kundalini, energi spiritual yang tersembunyi dalam diri manusia, sehingga membawa penyembah menuju pencerahan dan persatuan dengan Tuhan. Ajaran ini tidak hanya bersifat ritual, tetapi juga filosofis karena menyatukan tubuh, pikiran, dan jiwa. Dengan pemahaman dan penerapan yang tepat, Tantra menjadi jalan untuk mencapai keseimbangan, kebijaksanaan, serta kebebasan sejati dalam kehidupan. Fungsi dan manfaat yantra. Yantra berasal dari kata Sanskerta yang berarti alat atau instrumen. Dalam ajaran agama Hindu, yantra dipahami sebagai diagram suci atau media simbolis yang digunakan dalam pemujaan, meditasi, dan konsentrasi rohani. Setiap bentuk geometris yang terdapat dalam yantra memiliki makna simbolis. Segitiga melambangkan energi maskulin dan feminin. Lingkaran menggambarkan keabadian dan bunga teratai melambangkan kesucian serta pencerahan.
Melalui simbol-simbol tersebut, yantra diyakini dapat memancarkan energi spiritual yang menyelaraskan jiwa manusia dengan alam semesta. Dalam penggunaannya, yantra biasanya dipadukan dengan mantra dan tantra sehingga membentuk satu kesatuan dalam ritual keagamaan. Sri Yantra adalah salah satu yantra yang paling terkenal yang melambangkan keharmonisan kosmik. Selain berfungsi sebagai sarana meditasi, yantra juga digunakan dalam bentuk benda kecil seperti kalung atau cincin yang dipercaya mampu memberikan perlindungan spiritual dan menyeimbangkan energi pemakainya. Fungsi dan manfaat mantra. Mantra berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti instrumen pikiran atau ucapan suci. Dalam ajaran agama Hindu, mantra dipahami sebagai rangkaian kata, bunyi, atau kalimat sakral yang dipercaya memiliki kekuatan spiritual dan vibrasi energi tertentu. Melalui pengulangan mantra dalam meditasi atau ritual, pikiran menjadi lebih fokus, tenang, serta terbuka untuk menerima energi ilahi. Mantra tidak hanya dianggap doa, tetapi juga sebagai getaran kosmik yang mampu mempengaruhi kesadaran manusia. Dalam praktiknya, mantra sering diucapkan bersamaan dengan pemujaan, meditasi, maupun penggunaan yantra dan tantra. Mantra merupakan salah satu yang paling universal, melambangkan sumber energi kosmik dan awal dari segala ciptaan. Selain untuk tujuan spiritual, pengucapan mantra juga dipercaya mampu memberikan ketenangan batin, kejernihan pikiran, serta perlindungan dari energi negatif. Fungsi dan manfaat tantra. Tantra berasal dari bahasa Sanskerta yang memiliki makna memperluas atau menyusun. Dalam tradisi Hindu, tantra dipahami sebagai salah satu bentuk jalan spiritual yang berhubungan erat dengan pemujaan terhadap sakti, yaitu energi ilahi yang menopang seluruh alam semesta. Ajaran ini tidak hanya memusatkan perhatian pada doa semata, tetapi juga melibatkan penggunaan mantra, yantra, yoga, dan berbagai ritual keagamaan yang diyakini mampu membangkitkan kekuatan kosmik serta energi batin manusia. Praktik tantra dipercaya dapat membangkitkan kundalini, energi spiritual yang tersembunyi di dalam diri manusia, sehingga membantu penyembah atau mencapai kesadaran yang lebih tinggi serta persatuan dengan Tuhan. Selain itu, tantra mengandung unsur filsafat, ritual, dan simbolisme yang dalam karena menyatukan tubuh, pikiran, dan jiwa dalam ibadah. Dengan demikian, tantra bukan hanya sebuah praktik keagamaan, melainkan juga sebuah sistem pemahaman yang memandang seluruh aspek kehidupan sebagai bagian dari kekuatan ilahi. Bentuk-bentuk yantra. Yantra adalah media simbolisme berbentuk geometris yang digunakan dalam meditasi, pemujaan, maupun konsentrasi rohani. Setiap garis titik, lingkaran, dan segitiga yang terdapat dalam yantra memiliki makna simbolis tertentu yang menggambarkan kesatuan antara manusia dengan kosmos. Dalam tradisi Hindu, terdapat berbagai bentuk yantra yang masing-masing memiliki fungsi dan tujuan yang berbeda. Pembagian yantra. Yang pertama adalah Bu-Prista Yantra, berbentuk datar menyerupai peta bumi, melambangkan kestabilan dan keseimbangan hidup. Yantra ini sering dijadikan dasar meditasi karena diyakini mampu menenangkan pikiran dan menata energi batin manusia. Yang kedua adalah Meru Prista Yantra, berbentuk piramida bertingkat yang menggambarkan gunung suci Meru, pusat kosmos dan tempat para dewa bersemayam. Penggunaan yantra ini dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran rohani serta mendekatkan manusia dengan kekuatan ilahi. Yang ketiga adalah Patala Mantra, memiliki bentuk berlapis yang melambangkan dunia bawah atau lapisan kosmik di bawah bumi. Ia digunakan dalam ritual perlindungan sebagai simbol penolak energi negatif serta penjaga keseimbangan antara dunia atas dan bawah. Keempat, Meru Prasastar Yantra, berbentuk bintang atau susunan segi banyak yang menggambarkan keteraturan alam semesta. Yantra ini mengajarkan keharmonisan kosmik serta pentingnya keselarasan manusia dengan tatanan semesta. Yang terakhir adalah Ruram Prista Yantra, bentuknya menyerupai pelana, menjadi lambang kekuatan, keteguhan, dan perlindungan spiritual. Ia sering dipakai dalam meditasi maupun ritual tertentu untuk memperkokoh keyakinan dan menjaga kestabilan jiwa. Bentuk-bentuk mantra. Mantra merupakan bahasa suci yang dipercaya berasal dari bahasa pertama, yaitu Sanskerta, dan dianggap sebagai bentuk pikiran yang memiliki kekuatan gaib.
Setiap aksara dalam mantra memiliki getaran tersendiri yang tidak bisa sepenuhnya diterjemahkan ke bahasa lain. Mantra juga harus dihafalkan sesuai dengan ritme atau suara dan bunyi atau varna agar menghasilkan pengaruh yang diinginkan. Dalam penggunaannya, mantra dibedakan menjadi beberapa bentuk dengan tujuan berbeda-beda. Pembagian mantra. Yang pertama, mantra merupakan susunan kata suci dari aksara Sanskerta yang dihafalkan dengan ritme atau suara dan bunyi atau varna tertentu. Mantra dipercaya memiliki getaran spiritual yang mampu menghubungkan pemuja dengan kekuatan ilahi. Yang kedua adalah stotra, berisi doa atau himne pujaan kepada para dewata. Stotra biasanya dibacakan dengan penuh penghayatan untuk menumbuhkan rasa bakti serta memperkuat hubungan rohani dengan Tuhan. Yang ketiga adalah kavaca mantra, adalah mantra perlindungan yang berfungsi sebagai tameng rohani bagi pemakainya. Kavaca mantra diyakini mampu menangkal energi negatif dan menjaga keseimbangan spiritual seseorang. Bentuk-bentuk tantra. Tantra dalam ajaran Hindu memiliki berbagai macam-macam bentuk yang masing-masing mempunyai tujuan berbeda. Tantra tidak hanya dipahami sebagai sebuah ritual, tetapi juga sebagai jalan spiritual yang menghubungkan manusia dengan kekuatan ilahi melalui kombinasi mantra, upacara, serta pemujaan secara total. Dalam perkembangannya, Tantra dibedakan menjadi beberapa jenis yang digunakan sebagai dengan kebutuhan rohani maupun sesuai. Dalam perkembangannya, Tantra dibedakan menjadi beberapa jenis yang digunakan sesuai dengan kebutuhan rohani maupun sosial. Pembagian Tantra. Yang pertama adalah Tantra putih, digunakan untuk tujuan suci seperti pemujaan dan penyucian diri. Tantra ini berfokus pada kedamaian, pencerahan batin, serta mendekatkan diri kepada ide Sang Hyang Widi-Wasa. Yang kedua adalah Tantra merah, berkaitan dengan energi semangat dan keberanian. Tantra ini biasanya digunakan untuk menumbuhkan wibawa, kekuatan, serta perlindungan diri dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir adalah Tantra hitam, bersifat rahasia dan sering dikaitkan dengan pengendalian kekuatan supranatural. Tantra ini membutuhkan penguasaan spiritual mendalam dan konsentrasi tinggi, serta digunakan dalam tujuan tertentu. Cara mempraktikkan yantra. Yang pertama adalah membuat atau menggunakan yantra, yaitu yantra bisa digambarkan di kertas, diukir pada logam, atau diukir di batu. Bentuknya seperti lingkaran, segitiga, lotus, atau Sri Cakra. Yang kedua adalah penempatan dan pemurnian, yaitu tempatkan yantra di ruang khusus, bersihkan dengan air suci, lalu hiasi dengan bunga atau lampu minyak. Yang ketiga, meditasi visual, yaitu duduk di depan yantra, pandangi titik pusatnya atau bindu dengan konsentrasi penuh, lalu bayangkan cahaya keluar dari yantra masuk ke tubuh. Yang keempat, yaitu penggunaan harian atau yantra tertentu bisa dipakai untuk tujuan khusus. Misalnya, yang pertama Sri Yantra, yaitu kemakmuran dan keberuntungan. Yang kedua Ganapati Yantra, yaitu perlindungan dari hambatan. Yang terakhir adalah Mukni Yantra atau pembebasan spiritual. Tujuan atau membantu fokus, menenangkan pikiran, dan menarik energi positif. Cara mempraktikkan mantra. Yang pertama adalah pemilihan mantra atau sesuai dengan kebutuhan, misalnya mantra untuk kedamaian atau santri mantra, perlindungan atau gayatri mantra atau keberanian. Pengulangan atau japa, yaitu ucapkan mantra dengan suara keras, lirih, atau dalam hati. Gunakan mala atau tasbih 108 butir agar konsisten. Yang ketiga, waktu dan tempat, yaitu praktik biasanya dilakukan saat fajar atau Brahma Mahurta atau sebelum tidur di tempat tenang. Yang keempat adalah jenis praktik. Jenis praktik dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama adalah stotra, doa pujian untuk dewa tertentu. Yang kedua, kavaca mantra atau doa perlindungan agar terhindar dari bahaya. Yang terakhir adalah mantra utama untuk penyucian diri dan pencerahan. Itu 3 jenis praktik. Yang terakhir adalah tujuan, yaitu membersihkan pikiran, menghubungkan diri dengan Tuhan, serta menguatkan mental dan spiritual. Cara mempraktikkan Tantra. Yang pertama adalah pemahaman awal atau Tantra bukan hanya ritual melainkan juga cara hidup.
praktis si perlu memahami ajarannya melalui bimbingan guru atau acarya atau guru spiritual. Yang kedua, ritual pemujaan, yaitu melakukan persembahan atau bunga, dupa, air suci, makanan kepada dewa atau simbol kekuatan ilahi. Yang ketiga adalah meditasi energi kundalini, yaitu duduk tenang atau nafas lalu bayangkan energi dari dasar tulang belakang atau kundalini naik ke atas menuju cakra mahkota. Yang keempat, pengendalian pikiran dan tindakan atau mengendalikan hawa nafsu, menjaga pikiran tetap murni dan hidup disiplin agar energi tantra tidak menyimpang. Yang terakhir adalah tujuannya, yaitu mencapai pembebasan spiritual atau moksa, kesadaran kosmik dan keseimbangan diri. Jadi kesimpulan yang saya dapat adalah yantra, mantra, dan tantra adalah 3 pendekatan spiritual dalam Hindu yang saling terkait. Yantra adalah diagram geometris yang digunakan untuk meditasi dan pemujaan, simbolisasi energi ilahi dan keseimbangan kosmik. Mantra adalah rangkaian kata suci yang dipercaya memiliki kekuatan spiritual untuk menghubungkan manusia dengan Tuhan, membersihkan pikiran dan meningkatkan kesadaran rohani. Tantra adalah jalan spiritual yang menggabungkan mantra, yantra, dan ritual untuk membangkitkan energi batin dan mencapai pembebasan spiritual. Ketiganya digunakan untuk memperdalam hubungan dengan Tuhan, keseimbangan diri, dan pencerahan rohani. Sekian dari penjelasan saya. Saya minta maaf jika ada salah kata. Terima kasih sudah menonton. Saya izin pamit undur diri.